Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan berjudul Istirahat Sejenak. Dan firman ini diambil dari Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu, ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Saudara yang terkasih, dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini, kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel untuk mengingat dan menguduskan hari Sabat. Sabat ditetapkan sebagai hari perhentian total, bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk anak-anak, hamba, bahkan ternak dan juga orang asing yang tinggal bersama dengan mereka. Selama 6 hari lamanya mereka sudah bekerja sehingga pada hari tersebut mereka tidak boleh melakukan apapun. Hal ini seperti apa yang telah Allah lakukan juga, di mana Dia mencipta segala sesuatu selama 6 hari lalu berhenti pada hari ketujuh. Sabat yang ditetapkan oleh Allah dalam ayat yang sudah kita baca ini bukan sekedar aturan ritual, tapi juga mengandung makna mendalam untuk bangsa Israel pada saat itu. Setidaknya ada dua makna yang bisa kita lihat, yaitu pertama, Sabat membantu mereka menjaga keseimbangan hidup. Allah menciptakan manusia bukan hanya dengan kemampuan untuk bekerja, tetapi juga mengajari mereka bagaimana beristirahat. Menariknya, perintah ini berlaku secara luas, bukan hanya untuk orang Israel, tapi juga untuk anak, hamba, bahkan ternak atau juga orang asing yang tinggal bersama mereka. Kemudian yang kedua, Sabat melatih kebergantungan kepada Allah. Dalam konteks kehidupan padang gurun pada saat itu, Allah memberikan mana selama 6 hari lamanya dan berhenti pada hari ketujuh. Sehingga di hari terakhir itu mereka harus percaya bahwa Allah tetap memelihara mereka. Meskipun seharian penuh mereka tidak mengumpulkan mana atau tidak bekerja. Sabat itu menjadi pengingat bahwa hidup bukan hanya ditentukan oleh usaha mereka sendiri, tetapi juga oleh pemeliharaan dan kasih karunia Allah. Saudara yang terkasih, makna Sabat dalam perintah Tuhan di ayat yang kita renungkan hari ini juga masih relevan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya saat ini. Di dalam budaya modern yang menekankan kerja keras, maka penting bagi kita untuk tetap menjaga keseimbangan fisik dan mental dengan ritme istirahat yang teratur. Dengan melakukannya, kita sedang mengikuti rancangan atau pola yang sudah Allah tetapkan sejak awal penciptaan, yaitu manusia diciptakan untuk bekerja dan juga beristirahat. Selain itu, kita pun belajar untuk menyerahkan hasil kerja kita kepada Tuhan dan juga mengakui bahwa berkat dan semua keberhasilan itu berasal dari Allah. Saudara, mari kita belajar untuk menghidupi makna Sabat sebagai anugerah yang menolong kita untuk menjaga keseimbangan hidup dan membuat kita juga semakin bersandar kepada pemeliharaan Allah. Saudara, mari kita berdiam sejenak, menenangkan batin kita dan mengambil waktu untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Apakah saudara sudah menjaga keseimbangan hidup antara bekerja, melayani, dan beristirahat sesuai pola yang sudah Allah tetapkan? Mari berdoa dan meminta hikmat dari Tuhan sehingga kita dapat menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk sungguh-sungguh berhenti dari kesibukan, menenangkan hati, dan memusatkan perhatian hanya kepada Allah. Biarlah di dalam istirahat, kita dapat semakin menyadari bahwa hidup kita bergantung pada pemeliharaan dan kasih karunia Allah.
Saudara ingatlah bahwa dalam diam dan perhentian kita dapat lebih jelas mendengar suara Allah dan menyadari betapa besar kasih-Nya. Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengizinkan kami untuk menjalani satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami memerlukan istirahat dalam kehidupan kami dan Engkau sudah menetapkan itu Tuhan. Ajar kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat membagi waktu dengan baik dan kami dapat menyediakan waktu khusus untuk merenungkan bagaimana Tuhan setia dan memelihara kehidupan kami. Biarlah melalui pola ini juga kami dapat semakin bergantung kepada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami dan seluruh hal yang akan kami kerjakan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.